Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya pagi ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti materi yang akan Ibu berikan pagi ini. Oh ya, minggu lalu kita sudah banyak belajar tentang sejarah sebagai seni. Ada yang masih ingat ciri-ciri sejarah sebagai seni? Betul sekali. Yang pertama adalah sejarah sebagai seni itu memerlukan gaya bahasa. Artinya, seorang sejarawan atau seorang penulis sejarah ketika dia ingin menuliskan sebuah peristiwa sejarah, berarti dia harus menggunakan gaya bahasa yang indah, yang menarik, supaya orang itu lebih tertarik untuk membaca buku tadi. Kemudian yang kedua itu adalah memerlukan imajinasi. Jadi dalam sejarah sebagai seni itu membutuhkan hayalan. Artinya seorang pembaca itu diharapkan bisa mampu membayangkan proses peristiwa yang memang pada waktu itu sedang terjadi. Bagaimana proses seorang pembaca itu bisa benar-benar dihadirkan dalam peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memerlukan emosi. Jadi sejarah bukan hanya membahas tentang masalah manusia saja, tetapi manusia yang utuh itu bagaimana sebagai pribadi yang bukan hanya memiliki pikiran, tetapi juga memiliki perasaan. Bagaimana seseorang itu bisa menghadirkan objek atau orang yang jadi seorang penulis itu bisa benar-benar menghadirkan objek atau apa yang dia ceritakan dalam peristiwanya tadi, tokohnya itu bisa benar-benar dihadirkan, itu bagaimana. Kemudian yang keempat adalah memerlukan intuisi. Jadi sejarah sebagai seni itu tidak hanya mengandalkan tentang metode rasionalisme, tetapi juga membutuhkan naluri, bagaimana naluri itu bisa dimainkan. Nah, dari beberapa materi atau pertemuan yang pernah Ibu lakukan minggu-minggu lalu, kita banyak belajar tentang sejarah sebagai seni, kisah, peristiwa. Nah, ilmu juga ya. Kita sekarang akan mencari tahu apa sih sebenarnya manfaat dari belajar sejarah itu apa. Manfaat yang pertama ada yang tahu? Ya, benar sekali. Jadi manfaat belajar sejarah yang pertama itu adalah dengan belajar sejarah itu sebagai sarana edukasi. Artinya ketika kita membaca sebuah peristiwa atau membaca sebuah buku sejarah, berarti ilmu pengetahuan kita bertambah, karena buku itu adalah gudang ilmu. Kita bisa memperoleh berbagai macam informasi itu dari buku. Kemudian yang kedua itu adalah sebagai sarana rekreasi. Nah, sarana rekreasi itu adalah sarana hiburan. Ketika kita misalnya pergi ke museum, selain kita mendapatkan ilmu, kita juga bisa mendapatkan hiburan dari display-display yang museum itu tampilkan. Kita akan merasa, kok bagus sekali, kok indah sekali. Ini adalah sebagai sarana hiburan yang bisa kita dapatkan dari berkunjung ke museum. Misalnya ya, bisa juga berkunjung ke candi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah memberikan kesadaran waktu, bahwa ternyata dengan kita belajar sejarah itu kita bisa tahu masa lalu itu tidak bisa terulang lagi. Maka kita berupaya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, karena kita sudah belajar dari sejarah. Kemudian yang keempat itu adalah sebagai sarana inspiratif ya. Inspiratif itu artinya ternyata bangsa Indonesia ketika masa penjajahan dahulu, banyak para pejuang atau pahlawan kita yang berupaya untuk mempertahankan bangsa dan negaranya itu dengan berbagai macam perjuangan fisik yang luar biasa. Bahkan mereka berkorban jiwa raga untuk bisa menjadikan bangsa Indonesia itu merdeka, dan ini akan menggugah rasa baik itu nasionalisme kita, kemudian rasa bangga kita itu akan muncul di sini.
dulu aja para pahlawan bisa memunculkan peristiwa-peristiwa besar. Nah, kita sebagai seorang pelajar yang mungkin segala macam apa ya istilahnya pendukungnya itu malah lebih banyak sekarang. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan peristiwa-peristiwa besar tersebut? Kemudian ada lagi adalah untuk menunjukkan identitas nasional. Seperti contoh misalnya kalau kita belajar tentang kerajaan Majapahit atau Sriwijaya, kejayaan Majapahit dan Sriwijaya itu memang tidak bisa diragukan lagi. Bahkan kedua kerajaan tadi, Sriwijaya dan Majapahit itu bisa menjadi ikonnya Indonesia. Peninggalan-peninggalannya, kemudian tokoh-tokoh yang memang dihadirkan di kerajaan Majapahit itu bisa menjadi tauladan bagi generasi sekarang ini. Oke, untuk tugas dari Ibu, apa yang ingin di kolom komentar nanti kalian jawab. Bagaimana sejarah itu memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan kalian. Kalian bisa memberikan contoh ya, contoh manfaat belajar sejarah yang punya manfaat untuk diri kalian sendiri. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.